Hai, good morning teman-teman, selamat pagi, geng duet semuanya, selamat hari Senin, selamat memulai minggu, selamat memulai hari, kita bersama-sama membangun semangat, menyapa teman-teman yang ada di TikTok, menyapa teman-teman yang senantiasa pasukan orange, pasukan tap-tap, beberapa geng duet bahkan ada yang udah katanya, Om Dave, aku nemu di TikTok Shop, eh tap tap gitu ada alatnya say sekarang say jadi di klip gitu dia terus pagi-pagi kalau kita nyala kita klip gitu di layar dia ngetap terus dia bilang ini Om Dave aku udah nemu nih alatnya nanti aku beli ya jadi kalau Om Dave lagi siaran aku ngetapnya katanya otomatis jadi tangan aku nggak pegel. Ya ampun cute banget sih. Oh, seru ya. Hai selamat pagi semuanya sehat-sehat ya. Oke, Iwet sudah hadir. Coba kita hadirkan dia di layar kita nih. Du 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 du. Aduh banyak cerita. Hai, guten Morgen. Morgan Oi. Tahu Gue nggak tadi, Morgan Oi? ini gila. Gue kan udah wawancara Morgan Oy di Brunswick. Sok banget yang circle selebriti. Eh, Robin, sesama Robin. Rombongan Bintaro. Ember, Sekarang tuh kalau dikit-dikit circle selebriti dibilang pansos. masa? Iya, Oh, pasti gitu. lu dikatain pansos ya? Bukan lagi. Pasti gara-gara penampilan kemarin kita di Rumpi ya? Bukan lagi. Bukan, bukan lagi cerita lama. Bukelak, bukan lagi. Tapi sebuah pelajaran sih dari penampilan di Rumpi kemarin. Kalau boleh kita memulai pagi hari ini di menit ke-6. Ya, tanya dong, apa pelajarannya? Lo tinggal gue minum. Apa pelajarannya tuh? Tak. Pelajarannya tuh next time, saat briefing, dengerin baik-baik. Dan kalau ada hal yang tidak ingin ditanyakan, langsung bilang. Part itu nggak usah ditanyain ya, gitu. Emang tunggu sebelum nyampe ke situ ya. Emang di mana sih? Kan ada tuh geng duet yang komentar, Om Dave bilangin Om Iwet nggak usah baca komentar orang di Rumpi katanya gitu. Udah biarin aja gitu. Gue sih nggak Mm-mm. menyampaikan ke lo dan gue juga nggak tahu Mm-mm. mereka komentarnya di mana. Komentar tersebut kamu baca di mana? Sedikit cerita aja. Kemarin tuh gue tiba-tiba ini aja, kayak pingin cari masalah aja gitu. Kan biasanya gue kalau kayak gitu-gitu juga gue diem ya. Cuma lama-lama kok gue pikir nih mulai mulai aneh. Terus udah gitu komentarnya juga melebar kemana-mana. Sesuatu yang menurut gue kayak enggak, lo ikut-ikutan aja dan lo nggak tahu duduk perkaranya apa gitu. Partnya yang mana sehingga menimbulkan banyak komentar adalah balik lagi soal Luna Maya. Hmm. Ya, gue juga agak gini sih kemarin. Ini kan soal kita berdua gitu kan ya. Kok tiba-tiba pertanyaan itu muncul lagi. Mm-mm. Terus kemudian itu yang kemudian dipotong dan dinaikkan di kontennya program gitu. Mm. Terus gue diemin. Itu kan naik dari pas abis kita syuting terus naik kontennya. Terus Mm. bergulir, komen masuk masih gue diemin gitu. Sampai minggu pagi udah mulai enggak komentarnya. Mm. Terus eh dan tidak hanya di program tapi juga di ini gue di akun gue, Di lapak lo. di lapak gue. Lo tau apa yang gue lakukan? Apa tuh? Gue DM Siapa? si orang tersebut yang berkomentar. Oh iya, emang komentarnya Iya. apa sampai lu tuh terpantik mau nge-DM? Jadi dibilang nomor satu adalah itu kan rahasia orang, kenapa harus diumbar-umbar di TV nasional? Satu. Yang kedua ada lagi, ya namanya juga artis tidak terkenal mau pansos, jadi pakai cerita orang yang lebih terkenal gitu. Terus ada lagi yang sudah menyangkut kayak, oh emang kalau
BOTI kayak gini nih kelakuannya gitu ya. Menurut gue udah mulai nggak ya, udah aku nggak suka nih kayak gini ya kan. Terus ada satu nih yang komen di lapak gue DM, gue bilang gini, maaf ya, Mas atau Mbak, aku nggak tahu kamu Mas atau Mbak karena profil kamu juga tidak menunjukkan jati diri kamu, gue bilang gitu. Terus kan kebiasaannya gitu ya, followers cuma 3 atau cuma 0 tapi komentar gitu. Terus gue bilang lah, gue kasih pengertian, tolong lain kali kalau misalnya misalnya berkomentar dipikirkan, lalu belajarlah untuk berkomentar dengan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan bertanggung jawab tuh apa? Satu, memahami duduk perkara masalahnya, kejadiannya, lihat dari berbagai macam angle, lalu kemudian yang berikutnya adalah bertanggung jawablah dengan diri kamu. Kalau kamu berkomentar, tunjukkan dong kamu itu siapa. Ya nggak? Jangan berlindung di balik Anonymity. Anonymity. Anonymity, dan juga berlindung di akun yang di lock. Ya, terus cuman gue giniin aja. Kalau aku udah kesel banget, aku cari ya, abis itu aku kasusin. Jadi aku minta kamu untuk delete komentar kamu supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Rupanya agak keder digituin. Gitu ya, dia bilang aku hanyalah ibu rumah tangga, aku cuman membela gini gitu. Gue bilang nggak apa-apa, membela nggak apa-apa, tapi perhatikan juga dong orang lain seperti apa kalau digituin gitu. Itu satu. Terus ada lagi yang kedua, ini semua yang komen di lapak gue. Ada satu lagi, rupanya dia tipikal yang nggak mau kalah, Dave. Nggak mau kalah, tetap wah panjang. Kalimatnya mirip gitu. Tolong ya gitu, pahami segala macam. Terus akhirnya gue cuma bilang ini, udah kan dia bilang udah saya delete gitu. Oke, kalau udah di delete terima kasih banyak ya, nggak usah kita perpanjang. Lain kali jangan diulangi, gitu. Pelajarannya untuk masalah berkomentar satu, jangan bawa-bawa status ibu rumah tangga. Lo merendahkan ibu rumah tangga lo. Saya cuma ibu rumah tangga. Ya, ibu rumah tangga juga banyak yang bisa melihat hal-hal dengan lebih bijaksana. Ya, yang kedua, coba dipikir ketika mau berkomentar. Ya, terus yang ketiga, kalau mau komentar yang berani. Jangan berlindung di akun yang di lock. Jangan. Kalau misal akun kamu di lock, udah, nggak usah ya. Tahan aja untuk hati kamu. Sama satu lagi, orang yang kamu bela itu nggak kenal kamu. Ouch. Dan nggak peduli juga kamu belain. Ouch. Bener nggak sih? Ya, dia nggak tahu. Dan aku tuh telepon-teleponan sama yang bersangkutan, ngobrol, ketawa-tawa. Ouch. Ya, jadi udah, nggak usah. Hentikan semua hal-hal seperti itu. Kita belajar menjadi orang yang lebih baik, lebih paham, lebih cerdas. Terakhir yang gue lakukan adalah gue minta programnya untuk turunin kontennya. Kamu bikin gaduh. Kenapa nggak kamu angkat konten yang aku berdua sama Dave aja? Kan juga banyak yang lucu, bener nggak? Udah, itu aja. Terus diturunin nggak? Diturunin, alhamdulillah. Makasih ya, Rumpi Trans TV untuk pemahaman dan pengertiannya. Dah, gitu aja. Itu bagian, iya, oke, terlepas dari itu ya, terlepas dari, kan itu masalahnya udah settled gitu ya. Gue tuh juga sebenarnya gini loh, Web. Bagian ini loh yang kemarin, lu inget gak sih kemarin ketika gue bercerita mengenai program gue dan briefingan program gue gitu, yang gue bilang sama produser gue gini, boleh gak sih gitu, aku tuh kasih aku 10% aja keleluasaan dan juga give me 10% of your faith bahwa penonton kita tuh gak semuanya bodoh-bodoh gitu, dan kasih aku ruang 10% aja untuk bertanggung jawab, untuk punya untuk menuntaskan keinginan aku pengen mengucapkan sesuatu yang membangun gitu. Nah, komentar gue tuh adalah gini, Wet.
menurut aku ya, udah saatnya juga sih gitu ya. Maaf punten banget gitu ya. Ini mungkin kita siapalah gitu ya. Didengar syukur, nggak didengar nggak apa-apa. Udah ini mah rombengan pagi-pagi yang berangkat dari pengalaman pribadi. Jadi kalau berangkat dari pengalaman pribadi, sah dong. Karena kan pengalamannya terjadi sama diri kita. Ya. Ini loh, boleh nggak sih kreatif, produser TV yang pinter-pinter tuh gitu ya, yang lebih jago dari Mm-mm. kita, yang lebih tahu tren, berkembang sedikit yuk. Itu kan mainan udah lama banget ya, Web, yang selalu Mm-mm. begitu, selalu ngungkit-ngungkit, ngorek-ngorek. Kayak Iwet temennya siapa? Oh, Iwet gengnya harus ada artisnya, kalau nggak seru, nggak ngangkat. Ya nggak usah Mm-mm. undang Iwet. Iwet temennya siapa? Luna Maya. Berita Luna Maya paling baru apa? Kawinannya. Bahas lagi. Mm-mm. Dari angle yang beda. Padahal udah seribu Mm-mm. satu angle dibahas. Ulang lagi. Lu Mm-mm. perhatiin. Makanya waktu briefing dan waktu Mm-mm. part itu bergulir, gue kan diem Mm-mm. aja, Wet. Mm-mm. Dan gue ngeh lo diem sama gue ngeh juga Kak Ros. Ternyata panggilannya Kak Ros, Bo. Kak Rose. Oh, Kak Ros. Kak Ros juga ngeh. Gue tahu tuh di dalam hatinya dia gini, this is too much. I need to stop. Gitu. I can feel it. Dan itu juga loh Iwet, yang gue lihat micro expression dari tamu-tamu gue di acara gue. Mm-mm. Kalau kita tuh udah diminta terlalu ngededes gosip-gosip yang sifatnya udah basi, Bo. Move on Mm-mm. yuk gitu. Ngerti nggak lo? Mm-mm. Kayak Mm-mm. ngorek-ngorek kayak supaya naik Kak, supaya naik. Enggak naik. Yang Mm-mm. ada lu melukai perasaan tamu lu. Mm-mm. Anyway, udah beres, tapi nggak apa-apa. Kita belajar kan sama-sama ya di sini ya. Aku juga belajar, next time aku akan lebih tegas untuk bilang dari awal, aku nggak mau bahas yang itu ya, kita bahas yang lain aja gitu. Terus kemudian yang kedua, ya itu tadi, mungkin kalau sampai akhirnya keluar pertanyaan itu ya aku cuman kayak Desi Ratnasari, aduh aku no comment. Nah, Ya, lesson learned everybody! iya, gitu loh. Dan lesson learn-nya gini, kalau lu ngundang Dave sama Iwet, lu takut ratingnya nggak naik karena kita nggak punya teman artis, nggak ada gosip artis, ya nggak usah undang kita, nggak kenapa-napa kok. Mm-mm. Ya nggak sih, Gitu, Bo? betul. Terus gue mau berterima kasih sama geng duet. Luar biasa, gue bener-bener merasakan cinta. Gue nggak pernah merasakan cinta sebesar ini, David. CINT ada tuh. CINTA banget, LOVEE. Iya, topi lo batik. Gue ngerasa dicintai itu mulai dari hari Sabtu kita syuting Rumpi Trans TV. Gue yakin Uh-uh. banget itu geng duet supportnya 1000%. Oh, dapat helm. Ingat, pakai helm kalau naik motor, jangan sampai tidak memakai helm. Topi kembali lagi hadir, topi kembali lagi hadir, topi kembali lagi hadir. Ya, Bo, itu gue yakin banget loh. Ada Spike Iya, di dalam acara tersebut. Gue yakin sekali. Ya, iya. walaupun di WhatsApp, di broadcast channel gue bilang ini, tolonglah bantu temennya, jangan sampai kita disangka nggak terkenal, tonton ya. Ya kan kita jujur, Mm-mm. mintalah maka kamu diberi. Bener nggak? Betul. Terus abis itu yang kedua, cinta berikutnya yang gue rasakan adalah waktu hari Minggu kan Yayasan Jantung Indonesia bikin Heart Run Mm. dalam rangka World Hypertension Day. Mm-mm. Terus gue undang juga geng duet, dateng loh. Oh ya, 5.30 David. jam 5:30 pagi. Iya, dan gue tuh mau minta maaf Hebat. banget ya. Ini keren banget. Gue mau minta maaf banget sama geng duet yang hadir. Kemarin gue nggak bisa 100% fully be with you. Karena gue kemarin riweh banget. Ada Pak Mm. Menko. Kan kalau Mm. ada Pak Menteri gitu kan gue harus dampingin beliau. Karena gue yang pegang acaranya. Gue project manager. Jadi gue pikir, aduh gue berusaha sekali kemarin untuk bisa bagi badan antara geng duet sama acara gitu. Dan geng duet lari 5 kilo. Wow, hebat-hebat Lari. banget. Tuh banyak yang komentar, aku hadir, aku Yes. hadir. Yes. Wildan, ada Hani Yes. Joseph. Yes. Lila nggak datang, Lila? Yes.
Lila kemarin nggak hadir, diwakilkan Among Tamu sama Hani. Oh, Hmm, Dankeschön. hmm, Ada Ari, Lapak hmm, Sumba hadir tuh. hmm, Putra, hmm, Gemesin. Oh, ada hmm, Misubroto, Olin. hmm, Oh, hmm, hmm. Anya. Oh. Ada Noli bilang lihat Om Iwet di booth Om Ron tapi nggak berani negur. By the way, David, Om Ron punya alat baru bisa ngecek tensi. Itu kan biasa ya, tensi ya. Eh-eh. Tensi sama heart rate biasa ya. Bisa ngecek EKG. Oh ya? Tapi bisa Ya, dipakai nih, Om Ron, Om-Om gitu buat tante-tante kayak gue gini bisa? Jangan karena terlalu kalau tante-tante jadinya Tante Ron ya. Tante Ron. Nanti kita sharing aja ya. Gue udah beli satu, nanti kita sharing. Lo boleh pinjem ya. Ya, atau ya udahlah, pasti sama kok EKG gue sama lo hasilnya. Gue pinjam hasilnya aja. Nggak bisa gitu. Itu namanya joki. Nggak gitu cara mainnya, David. Nggak gitu. Gitu. Jadi ceritanya kemarin seperti itu. Gue menutup weekend gue dengan senyuman lebar. Oke. Alhamdulillah. Gue tuh cuma mau komentar gini aja. Iya betul, waktu kita shout out ke geng duet di story, TikTok, di Gram, di grup WhatsApp, gue tuh juga gini, ih geng duet ini hebat ya. Kita minta, nonton dong, kita mau ada di Rumpi, pada nonton, Betul. pada Keren. posting, pada Keren. komentar. I Mm-mm. feel the love and the support, so thank you very much. Itu satu ya. Sama lesson learn, besok-besok kalau kita mau diundang ke acara, boleh tuh web masuk ke dalam riders kita. Nggak ada pertanyaan mengenai geng Menteri Ceria lagi ya. Bahas aja mengenai diri kita, web. Kalau kalian Mm-mm. merasa diri kita tidak menjual untuk acara lo, kita nggak usah diundang, nggak apa-apa. Itu satu. Ya. Dua, kalau lo perhatikan Iwet, di acara manapun, lo perhatikan nggak? Even kemarin di Kak Ros, gue menegaskan kembali, kalau saya nggak punya teman artis, menurut lo itu tidak disengaja? Gue tahu. Gue, because why? Because why? Because kunaon? Ya, karena this is listen to me ya. Ci Ida hadir ya. Gue tuh I want to be known of my own merit. Gue Iya, tuh ingin iya, dikenal karena iya, iya, prestasi gue, karena nama iya, gue, bukan karena gue nih temennya siapa, gue main yes, sama siapa gitu. yes, Orang suka sama gue, orang menganggap gue menarik, bukan karena gue temennya artis, bukan iya. karena gue bisa nge-spill artis ini, saya nggak punya teman artis, saya nggak main sama artis. Sayanya yang artis. Heeh, sayanya artis buat saya sama keluarga saya. Kalau buat Anda saya nggak artis, nggak kenapa-napa. Iya. Tapi itu juga kenapa gue taruh di highlight kan banyak video kemarin kan. Salah satu highlight yang gue taruh di situ adalah itu juga tujuannya untuk memberitahukan itu sebenarnya. Banyak pesan terselubung sebenarnya. Iya, iya, iya. Tapi sekali lagi ya, I think Iwet ya, ini adalah waktunya kemajuan. Udah waktunya loh kita sama-sama mendidik sama-sama dengan menyuguhkan tontonan-tontonan yang lebih progresif lah sifatnya. Udah itu aja. Ih, bagus banget progresif. Kayak Keraton Jogja ya Kak ya, sama Mangkunegaran ya lebih progresif ya Kak ya. Nah, itu dah contohnya Keraton Jogja sama Mangkunegaran aja sekarang yang sifatnya tradisional begitu. Sekarang membuka diri dan jadi lebih progresif, ciki-ciki. Pau. Kemarin juga gue berusaha membuat yayasan jantung tuh lebih progresif. Pakai DJ Ciki-Ciki Pau. Gue lihat tuh. Ya, DJ Anjas. Dulu di Hard Rock FM. Ya. Oh. Tetap begitu di request lagunya adalah apa tuh? Statue. Cus, lucu banget. Gue cuma gini. Ya Allah, udah DJ tetap aja lagunya Statue. lo, lo tau nggak?
ada konten yang viral ya. Ada Heeh. satu keluarga di Sumatera Utara lagi Mm-mm. kedukaan. Mereka satu Mm-mm. keluarga nyanyi lagu Statue in a happy mood gitu rame-rame. Heeh, Dan heeh. di captionnya dijelaskan. Jadi kan rupanya kalau adat Batak itu seperti yang waktu itu geng duet kita yang di Jogja tuh ada ibu yang menjelaskan ada tingkatannya kan Iwet kalau lu meninggal lu udah punya anak, udah punya cucu, lu tuh meninggalnya tangannya begini nih. Karena katanya lu melenggang karena tugas Iya, beban hidup lu tuh udah udah selesai gitu. selesai. Mm-mm. Nah, itu tuh jenis pemakaman yang seperti itu tuh. Oh, Ah, sahur sahur matua. Jadi iya, iya. in a very happy and joyful mood gitu. Jadi keluarga itu statue-statue. Heeh, Seru deh. bener. Heeh, heeh. Udah sari matua, saur matua. Betul Mm-mm, sekali. mm-mm. Terus juga ya soal geng duet lagi. Moza kemarin DM. Jadi ada yang ngajak foto Moza. Kan kemarin tuh ada event rame banget di Car Free Day ya hari Minggu. Ada namanya Banyak ya. LPS Run. LPS Run tuh half marathon, Monas half marathon dipersembahkan oleh lembaga pinjaman sosial. Pinjaman apa, Bu? LPS. LPS, Lembaga Pinjaman Semua. Sejati. Suka-suka, suka-suka. Jadi lu mau pinjam berapa lu suka-suka. Balikinnya kapan? Suka-suka deh. Ini ada bunganya ya suka-suka aja. Ya, kita LPS Lembaga Pinjaman Suka-suka ya. Asal ibu suka, saya suka, kita semua ketemu di tengah. Oke. Lembaga penjamin simpanan, Malih. Lembaga penjamin simpanan. Jadi di event itu ternyata ada geng duet yang ikut dan gue yakin juga banyak sebenarnya yang ikut lari di LPS Monas Half Marathon itu. Nyamperin Moza, Hmm. nyamperin Moza terus foto, ngajak foto terus udah gitu Kak Moza aku mau foto aku geng duet, aku suka banget Kak Moza suka diomongin di geng duet, aku nggak bisa foto sama duet, fotonya sama Kak Moza aja. Terus Moza DM gini, manis-manis ya geng duet itu nyamperin aku ngajak foto. Terus gue cuman gini, ya Allah lucu banget sih sampai bisa kayak begitu gitu. Iya kan gue Mm-mm. repost to Hafiz atau Haris namanya ya Lali aku. Faris, Faris. Faris, Heeh, heeh. Faris. Sama Iwet ya. Kan I don't know ya Iwet ya. Kadang gue tuh merasa bahwa uh, God works in a very bukan mysterious ya, tapi in a very synchronized way gitu. Kadang tuh gini. Kadang tuh Tuhan. Orkestrasi Tuhan. Yes, kadang tuh Tuhan tuh kirim kirim malaikat kita tuh bentuknya tak bersayap, tak pakai baju putih, bahkan kadang-kadang nggak kelihatan gitu. Contoh gitu ya, contoh. Hmm, of course ya Iwet ya, lu jangan kenapa-napa ya, ntar lu sedih lagi. Gue, Heeh. kenapa? Rambut gue rontok, Web. Ya, kenapa tuh? Autoimun ya? Iya, oh, lu tahu kan setelah ini harganya berapa? 35.000 nih. Ya belum sampai sejuta deh, udah nggak apa-apa, ikhlasin aja. Emang kadang-kadang daun tuh harus gugur untuk bisa berkembang. Mungkin juga rambut seperti itu, harus gugur untuk bisa tumbuh kembali, ya kan? Bener, 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 Heeh, bener. heeh. Oke, gue tuh mau bilang gini, kan Mm-mm. gue juga kan orangnya gitu ya, Iwet ya. Gue introvert dan seniman. Heeh, Jadi kalau heeh. mendengarkan sesuatu, gue kepikirannya lama, lo tau gue dong, Benar, iya benar, kan? benar, Kan, benar. eh, tapi ini geng duet jangan jangan langsung pity party ya. Ini kan gue kan Heeh. apa adanya ya kalau cerita. Bear with me, Mm-mm. moral of the story-nya di belakang. Kan si Iwet sempat gini ngomong ini, David, ayo kita udah harus mulai making money. Ini udah bulan ke-6, kita boncos David, udah nggak terasa 6 bulan kita buang duit. Gue kepikiran gitu ya, aduh mesti gimana ya gue tuh kepikiran loh gue tuh Heeh, kepikiran. terus. Terus gue kan kemarin treatment Iwet, ya, ini lu Mm-mm. lihat ya, kalau gue Heeh, siaran tiap pagi, jendela tuh dari sisi sini, Wet. heeh. Jadi Oh, matahari tuh selalu dari sisi sini. ah,
Lo tau kan, satu hal yang paling gue banggakan dari kehidupan gue adalah muka gue yang glowing kayak porselen. Iya kan? Eh, eh. Dan 2 tahun ini tuh kan gue tuh mulai melasma hanya di sisi sini, Wet. Ya Allah, kena matahari soalnya. Terus jadi dokter gue tuh gini sampai perawat, Mas Dev nyetir kali ya, soalnya melasmanya noda matahari tuh cuman di sisi sini. Saya nggak nyetir dok. Apa dong ya? Apa tidurnya madepnya selalu di kanan, matahari dari sini? Dalam hati gue, ini karena gue siaran nih. Karena gue siaran nih gitu ya. Gue tuh gitu. Jadi gue tuh flag tuh cuma di sini nih, Wat. Eh, Asli cuma di sini. Ya masa gue siaran madep begini? Kan nggak lucu dong. cepol rapi, bagus. Heeh. Terus itu satu ya gue itu gini, duh siaran nih, aduh ini ya gitu. Terus Mm-mm. terus gue gini, terus kan gue tuh mulai mulai kendor semangat ya, orang kan kerja tempo-tempo ya wet, kadang semangat Mm-mm. kadang enggak. Gue tuh mulai kendor gini, aduh Tuhan, dan gue sambil berdoa gini, aduh Tuhan kalau emang Tuhan pengen gue mengerjakan ini sama Iwet, Tuhan tolong dong gitu ya, lo kirim dong gitu malaikatmu untuk membantu perkembangan kita ini satu ya. Terus Mm-mm. kemarin dan dia kirim Mm-mm. malaikatnya, message-nya itu, lo inget gak? Dari kru yang mewawancara kita untuk insert. Oh ya. I don't even see his face karena wajahnya dia itu di balik kamera. Heeh. Ada kalimatnya dia ngomong, dia nanya gitu ya, dia kameramen, dia nanya gitu ya. Pertanyaannya tuh gini, kurang lebih, apa rasanya eh, acara kalian, acara Om Dave sama Om Iwet ditonton sama banyak orang, terutama dede-dede, adik-adik, dan membantu mereka yang lagi susah hati, lagi kesulitan, berbagi keceriaan, apa rasanya? Terus gue tuh dek gini, mukanya dia aja gue nggak lihat loh, Wet. Hmm. Tapi Hmm. message-nya itu tuh kena banget di hati gue gini. Oh my God, Hmm. that's it loh. Itu Hmm. bensin yang gue perlu untuk kembali membakar semangat gue. I don't even see the cameraman's face, Iwet. Hmm. Hmm. Tapi pertanyaan dia dan komentar dia, alamak, that's why we do this. Yes. Lalu again ya, gue terima 2 DM. Terus makin malam setelah gue posting bergulir DM-DM yang lain. Gue kirim ke Melanie Ricardo, tuh yang gue posting, dia bilang gini, Kak Dave, aku tuh nonton podcast Kak Dave sama Melanie. Cara kita berdoa berbeda, Kak Dave. Oh, Om Dave, Mm-mm. tapi I don't know, somehow your words speak to me. Terus kan itu, langsung banyak tuh yang DM gitu. Banyak tuh geng duet yang, iya Om Dave gitu, keceriaan pagi-pagi sama Om Iwet itu membantu kita going through depression, going through Mm-mm. anxiety. Ada Mm-mm. beberapa temennya yang melalui percobaan bundir gitu, Mm. rough Mm. times gitu. Terus gue gini, oke, ini adalah bensin yang I needed to hear. Gongnya adalah, nah gue mau bagi sama lo. Kemarin gue Mm. pergi ke gereja, Mm. tapi ini tidak ada hubungannya dengan agama. Pesannya, ya, Mm. message di gereja yang disampaikan oleh pendeta gue kemarin di upper room ya, pendetanya namanya siapa ya, gue lupa, Mm. Irwan, Irwan siapa ya, pokoknya anaknya 4, 2 teenager, dua twins, gue lupa dah namanya. Lu lucu ya, lu lupa namanya tapi lu inget gitu statusnya dia suami dengan 4 anak, 2 teenager, 2 preteens. Iya, that's me. I remember story, I forget names. Oke, terus udah gitu. Nah, terus dia cerita, dia lagi membahas mengenai temanya creativity. Hmm. Hmm. Terus dia bilang gini, jadi rupanya Iwat, Tuhan itu menciptakan kita manusia lahir sebagai makhluk yang kreatif. Hmm. Jadi nggak ada tuh komentar yang gini, aku tuh orangnya nggak kreatif soalnya nggak. Karena default kita, ibarat kata, bukan Kenigo, Irwan siapa? Kenigo I know. Irwan Rosali tuh David bilang, Irwan Rosali bukan? That's him, that's him, Ya, that's him. ya. Nah, Banyak ya yang seperguruan silat sama lo ya di sini ya. nah, Oke, lanjut setuju. terus habis itu. Apa tadi ya? Ya, Oh ya, Irwan Rosali. Mm-mm. iya. Jadi setelan pabrik kita itu lahir dari Tuhan, diciptakan Tuhan itu Kreatif. kreatif. Tahu Mm-mm. dari mana? Karena kita ini kan diciptakan Tuhan segambar dengan penciptanya.
Dia adalah Hmm. makhluk yang kreatif. Kita lahir udah kreatif. Jadi kalau lu sebagai manusia dewasa suka komentar, aku bukan makhluk yang kreatif, who who made you believe that? Jadi Hmm. siapa yang pernah ngomong itu yang akhirnya membuat lu percaya bahwa lu adalah manusia yang gak kreatif? Nah, terus dikasih tahu, sebenarnya kalau lu mau kreatif, ya satu tentunya berdoa, percaya, iman, berjalan seiring dengan Tuhan. Sama satu yang strike me adalah mulai dengan apa yang ada di tangan lo. Jadi judul khotbahnya adalah What's in your hand? Nah, masuk kan Iwet, kita kalau Hmm. merasa stuck, kita don't know what to do, kita nggak tahu mau ngapain. Tuhan tuh katanya selalu nanya, hal pertama tuh itu, what's in your hand? Di tangan lu adanya apa, Bo? Hmm. Hmm. Ketika lu belajar melihat apa yang lu punya, bukan apa yang lu nggak punya, Hmm. kreativitas akan mengalir. Nah, Hmm. in my case, gue gini, oh oke, ya ini yang gue punya, Web. Hmm. Iya dong, ini yang kita punya. Kita mulai dengan apa yang kita punya. Belum menghasilkan, kadang kita ketemu kerikil, kadang ketemu batu bara. Kalau batu bara lagi panas, kita kepanasan. Kadang kita melepuh gara-gara jalan di atas batu bara. You know? Hmm. Kadang kita bolong-bolong kulit kita karena kita jalan di batu bara, energi Hmm. kita terbuang. Tapi we are on the right track. We are doing what we have in our hands. Kita sebagai penyiar, kita punyanya apa sih? Kemampuan komunikasi. Kita sebagai penyiar di era sekarang, kita punyanya apa sih? TikTok. Kita sebagai penyiar, kita punyanya apa sih? Podcast. Ya kita mulai dengan apa yang kita punya kreativitasnya. And Hmm. the rest will follow. Guarantee. Ada yang nanya, aku lagi pegangnya setrikaan, Kak Dev. Gimana nih kira-kira? Mulailah nyetrika sebaik mungkin. 100% pastikan setrikaan lo. Dan ini nyambung loh dengan Piknatan. Piknas siapa nih? Tiknyatan. Piknyatan. Bukan Tiknyatan deh. Tiknyatan bacanya Tiknyatan. Oh bacanya Tiknyatan. Eh, Yang Buddhist monk itu. Buddhist monk kok gini ya? Gini dong. Buddhist monk kan dia bilang meditasi itu ketika kita nyuci, kita melakukan cucian sepenuh hati and being present. Kalau lo lagi nyetrika, ada di tangan lo setrikaan, lakukan 100% genuinely. Dan itu juga menampar ya, Iwat, menampar gini. Kan kalimat Tuhan adalah gini, apa yang lu punya, what's in your hand. Berarti apa? Lu jangan membandingkan diri dengan apa yang ada di tangan orang lain. Betul. Ngomong soal setrikaan, ya, tadi ada yang bilang gimana caranya supaya fokus, gimana supaya nggak bosen. Coba deh nyetrika spray. Buat gue ya, Iwet ya. Buat gue nih ngomongin, lo pernah nggak tugas lo cuma nyetrika spray? Gue tuh benci sekali nyetrika spray ya. Dan lo tau mami gue dong. Mami gue kan pemalas ya. Jadi dia memang cuma nyisain yang susah-susah buat gue. Nah itu Bener. tanggung jawab gue tuh untuk nyetrika spray. Ih gue bencinya setengah mati loh nyetrika spray. Gue dari nggak Itu bisa. tersulit. Jadi kasta tertinggi tantangan hidup adalah ketika lu udah bisa nyetrika spray. Ya, nyetrika plates aja masih lebih gampang daripada nyetrika spray. Rempel alias, by the way, gossip aside, kemarin gue lari sama anak-anak Garuda Finisher. Apa sih itu? Garuda Finisher tuh tim larinya Pak Agus Harimurti Yudhoyono, Pak Menko. Oh, tim larinya. Tim larinya. Lu harus tahu tim larinya umur berapa? 22, 25, 19. 18 sampai 20. Itu mereka kerja atau it's a community? It's a community karena banyak dari mereka yang pengen masuk tentara. Jadi mereka memang kayak pingin belajar nih dari orang yang emang paham banget. Tingginya sepintu. Tapi sopan-sopan semuanya. Sopannya tuh sopan yang sampai bener-bener semua tuh kayak. Jadi kan gue bilang gini, oke,
Titip ya, kalian jagain kita. Iya om, gitu katanya. Kalian di depan ya jadi pacer. Siap om. Ini pesertanya bukan pelari profesional, jadi jangan cepat-cepat ya, gitu. Oke om. Dan setiap dia lari, dia nanya, om, masih aman nggak? Aman. Terus ada yang lari ke belakang ngecek. Terus balik lagi dia ke depan. Oke, belakang masih aman. Lari lagi. Hmm. Sopan-sopan. Baik-baik. Dia ngecek bener-bener. Terus kan kemarin tuh banyak barikade ya. Jadi takut ada yang ketinggalan, ada yang jaga di belakang. Terus yang depan tetap ngelit gitu. Gue gini, wow, anak ini gesturnya pada bagus-bagus amat. Gue bilang gitu. Gongnya adalah, Dan cakep-cakep katanya. Tuh kata geng duet yang datang kata gini, aku dipanggil ibu. Kayaknya mereka defaultnya panggilnya bapak ibu. Dan jangan sedih kalau dipanggil bapak sama ibu. Itu tuh paling terhormat loh. bener. Kasta tertinggi sapaan sopan bahasa Indonesia itu bapak ibu, bukan kakak. Bukan, ya. Kata gemesin itu teman-teman aku, om. Ada yang nonton kita ternyata temennya. Ya, nggak jadi dong gue. Gongnya adalah salah satu dari mereka pacarnya Akma. Masa? Akma anaknya Mozda? Ya, pacarnya Akma. Masa? Jadi, ketahuannya gara-gara kemarin Moza tuh ikut half marathon. Akma lagi cheering, lagi nyemangatin di pinggir jalan. Ketemu sama kita papasan, terus temen-temen si anak-anak itu pada ribut semua. Cie, cie, cie. Gue gini, kenapa kok pada cie-cie sama Akma? Gue bilang gitu. Iya om, itu kan si itu pacarnya Akma. Terus gue gini, kamu pacarnya Akma? Tingginya seplafon. Terus dia gini, hehehe, iya om. Bawaannya pengen gue dudukin, pengen gue interview. Cakep. Oh, Akma pinter deh. Pinter. Gue cuman gini, ya Allah, Akma kan bayi ya, Bo? Ya udah enggak dong, dia udah young adults. Pok, udah pacaran Katanya sama orang setinggi plafon. Garuda finisher itu ada juga anaknya Ibnu Jamil. Ya itu pacarnya Akma. Allah. Diana. Astaga. Itu pacarnya Akma. Masa Ibnu Jamil lo and Moza Bukan ibnunya. Tunggu dulu. Ibnu Jamilo and Moza Pamita Pramono. Allah. Makanya terus gue gini, kok Ibnu suka datang ke acaranya Ibu Dewi Motik, suka datang ke acaranya Moza? Terjawab sudah. Ya ampun. Gitu. Jadi besok-besok ya, Rumpi, kalau mau ngundang Iwet, jangan ngebahas Luna Maya. Mendingan ngebahas Akma sama anaknya Ibnu Jamil. Lucu ya, Bo. Tapi yang gue juga lucu adalah emang dunia tuh berputar di situ-situ lagi gitu. Kayak bapak ibunya saling kenal. Itu kan juga yang terjadi dengan beberapa temen gue, ternyata kakek sama nenek kita temenan. Bapak sama ibu kita waktu SMP satu sekolah. Gue cuman kayak, oh kayak gini ya ternyata hidup tuh ya, emang berulang aja gitu. By the way, ini Akma nggak marah sama kita kan kita omongin begini? Ntar dia marah lagi. Nah makanya gue mau gini, untung ya berita itu keluarnya dari mulut lo. Sampai tadi keluarnya dari mulut gue, pasti gue udah digas sama lo. Emang lu deh nggak bisa tahan mulut. Nggak bisa nggak cerita di siaran. Emang lu nggak bisa sortir berita. Itu udah pasti. Udah pasti itu gue digituin. Nah, karena ini keluar di elu, gue cuman gini, masuk lobang. Jahat banget. Bukannya ditolongin, malah dijeblosin anjir. Parah banget lu mah. Dan saat malaikat Tuhan menggerakkan gue membaca komentar anaknya Ibnu Jamilo, itu tuh kayak sinkronisasi kehidupan. Gue nanya, jadi gosipnya jelas. Lu parah banget. Lu sengaja emang mancing gue biar keluar dari mulut gue. Enggak, gue ini udah secanggih Kak Rose. Gue bisa mancing, nggak kelihatan mancing. Lu mah ngeselin. Tapi bener-bener loh itu mereka. Ya Allah. 18 umurnya, Dev. Dan... Nek. Speaking of Moza Pramita Pramono ya. Gue mau ngomongin, ini tuh udah membahas kemarin gue fashion show, udah dibahas belum sih?
Sedikit udah. Gue mau ngasih lihat, gue dikasih batik. Mau lihat nggak? Sama siapa? Hah? Halo? Halo? Gue tahu lo denger ngomong. Oh iya, gue dengar. Jadi Heeh, kan si Muse-Muse yang pada ikutan fashion show kemarin itu rupanya dibikinin batik gitu. heeh, heeh, Tapi tahun lalu gue udah dibikinin batik. Jadi kemarin gue nggak dikasih, gue cuma dipinjemin. Terus heeh, tapi gue tuh sempat gini, ya kok gue nggak dikasih ya? Tapi ya setelah inang gitu ya. heeh. Tapi pas pulang gue, Mas Emil aku pamit ya, maaf aku nggak sampai tiup lilin ya, Selesai. soalnya aku besok syuting duet wave pagi-pagi jam 7 aku udah mesti jalan Mas. Oh iya nggak apa-apa nggak apa-apa. Terus gue dikasih goodie bag, terus Mas Emil cuman Mm-mm. kode ke timnya dia gini, goodie bag biru. Oh, kayaknya ada tingkatannya Heeh, kan, heeh, heeh, heeh. goodie bag biru tuh. Oh, biru. Heeh, heeh. Kan Mas Emil punya batik 3E, nah gue dapat KM. Oh, Oh, bagus banget. ini mahal nggak sih, Wet? ATBM tuh, bagus. Alat tenun bukan? Iya, alat tenun bukan mesin. Alat tenun bukan binan, gue pikir. Goblok. Cih, ya. Oh, kerudung, selendang kerudung. Iya Itu loh. selendang kerudung. Selendang kerudung coba lo pakai deh. Bismil itu buat kerudung ala-ala Ayu Ashari gitu. Nyangkut. Iya, Oh, iya. selendang kerudung, selendang kerudung. Kayak Ibu Fat. Cat. Oh, kayak Dewi Motik ya, Say. Enggak, ini mah Ayu Ashari. Ayu Ashari yang suka pakai kerudungnya selendang selendang batik begini. Nah, gue mau ngomongin Dewi Motik nih. Gue kasih tips sedikit sebelum masuk ke Dewi Motik. Lo cara Oke. pakainya biar dia nggak jatuh-jatuh. Lo pakai bando dulu. Lo pakai Heeh. bando, lo taruh kerudungnya, lo pentul ke bandonya, jangan lo pentul ke kulit kepala. Ngapain gue dengerin kayak seolah-olah emang gue bakalan kayak kerudungan. Ya kali aja lo tiba-tiba pengen coba. Sebel. Nah kan gue kan fashion show Heeh, kemarin tuh. heeh, Kan maksud gue tuh fashion show sebagai muse ya. Gue tuh padahal selalu menghindar loh Iwet. Kalau diajak heeh, eh jadi muse yuk nggak mau ah, gue bilang gitu. Gue selalu heeh, menghindar. Nah ini tuh si Mbak Wati nggak pakai nanya ke gue, dia mengiyakan. Gue tuh akan lebih senang. Gue MC aja. Karena gue tuh heeh, paling bingung Wet kalau disuruh fashion show jadi muse. Ngerti gak lo? heeh, Jadi gue nanya dong sama Doni. Doni, kita mau serius apa mau bercandaan sih kalau jadi muse? Mukanya jangan senyum kayak model atau senyum-senyum sih gitu. Ya heeh. kayak yang lain aja tuh gitu. Kayak yang lain aja tuh kan ada Ibu Nunun, Ibu, Ibu Cintami, Doro Jatun siapa Bu? Siapa Bu? Ibu Nunun Darajatun. Ada ibu, ada Cintami, ada istrinya Dede Yusuf gitu. Kayak Heeh, mereka aja, heeh, mereka kan senyum-senyum pakai kebaya heeh, gue. Lah ya heeh. kan mereka ibu-ibu, gue kan bukan ibu-ibu. Jadi muka gue mesti gimana? Gue bilang gitu. Bukan benchmarknya bukan Ferry Salim. Lihat aja kayak Ferry Salim tuh kayak gitu ya bukan ya kalau lo ya. Iya, gue disuruh lihat tuh ada Mami Hardo, lu lihat ada Vera Kebaya. Gue, lah ya kan mereka ibu-ibu Don. Masa gue mesti begitu? Gue gini. Terus ada Elmo, Ada lo. Elmo Pramugara. Elmo Kok Elmo apa? Pramugara? Kayak catwalk. Gue Ragawan. Ragawan. Gue tanya gini, Heeh, Elmo, gue nanya serius loh, monyong dah si Elmo. heeh, Elmo, heeh, kan gue sambil kipasan gitu ya, kan heeh, kepanasan di heeh, backstage. Elmo, heeh, aku tuh paling bingung deh kalau kita fashion show di runway gitu, tangan kita taruh di mana ya, Mo? Soalnya gue tuh heeh, kan biasa pegang sini mic, sini cue card. Kalau lenggak-lenggok gitu, gue bingung deh. Gue gitu ya. Terus dia heeh, gini, lah bawa kipas aja. heeh. Terus gue gini, tuh lihat tuh ibu-ibu yang lain bawa kipas. Balik lagi ke ibu-ibu. Ah yaudah deh, begitu lu nggak bantu banget deh. Terus gue nggak pengen cengengesan, Wet, ngerti nggak lo? Gue Heeh, nggak pengen. heeh, Jadi gue gini, heeh, gue mau sok fierce, oke? Gue mau heeh, fierce, heeh, fierce nih.
Kan kita total ada 4 titik kita harus berhenti bergaya. Titik 1 gue fierce. Gue udah lihat tuh ada Moza. Moza kan wah gitu. Gue udah belaga fierce. Oke, bisa nih gue ngelihat muka yang gue kenal tapi gue fierce. Titik ke-1 oke. Titik kedua oke, gue fierce gitu ya. Gue fierce. Laki gitu kan kayak prajurit, kayak Garuda Wisnu Kencana tadi tuh pacer. Gitu kan. Garuda finisher. Bodoh. Kayak itu Garuda finisher gitu. Gitu. Terus di titik keempat nih, udah itu titik yang paling tengah, sentral. Gue berdiri, gitu ya. Gue nggak senyum, gue fierce gitu ya. Tiba-tiba dong, gue nggak dengar ada suara ibu-ibu gini. Woi, anak, woi, anak, hey. Gue diemin tuh gini, anak. Oh, awas ya anak. Gue yang sok fierce gitu. Gue nyari dong, mana? Mak kudungan. Tebak siapa? Ibu Dewi Motik Pramono dong udah pasti. Makanya lu sungkem sama dia ya? Ada yang lihat. Om Dewi sungkem sama siapa sih? Lah, gimana gue nggak langsung buyar tuh gaya fierce gue. Oh, soalnya dia kan sama sebelah-sebelah. Anak. Iya. Anak saya. Anak. Ya gue langsung nggak mungkin aku nggak sungkem. Abis itu gue mau fierce lagi kan udah buyar ya Nek. Makanya abis gue sungkem tuh gue lihat dari belakang, aduh gue ngorok banget Nek jalan. Gue langsung balik ke cetakan pabrik. Gue benci, gue sepanjang jalan gini. Ih Tante Dewi mah. Pasti lo langsung laku dodok ya. Gue langsung benci deh Tante Dewi. Udahlah ya. Gue tuh padahal udah dikasih di belakang panggung ya, kan gue juga ketemu Cosilatu. Lo tau Cosilatu dong? Tahu dong. Oke, ketemu Cosilatu kan, Cosilatu Tea dong ya. Kan semua pakai kain ya. Terus gue gini, kan dia pakai kain terus pakai congsam. Gue gini, Mas Cosi, gue gini. Karena kan gue sama Cosi tuh dekat karena dulu bukan dekat maksudnya akrab. Dulu kita pernah pelan-pelan, jangan kebablasan, nanti lo kelepasan. Pernah show di Dragonfly sama Cosilatu. Oh iya. Terus dia pakai kain, gue gini, Mas Cosi kainnya bagus banget, gue bilang gitu. Iya dong, Eka pilih yang paling mahal, enak aja. Selera Eka kan mahal, dia bilang. Kain lu juga bagus, dia bilang gitu. Terus gini, buat dia itu. Enggak, ini aku dipinjemin. Mau, gue bilangin sama si Emil, biar itu buat lo aja. Nggak usah, gue bilang gitu. Terus gue gini, kan yang lain standby, dia gini. Ngapain ya duduk-duduk situ? Standby, berdiri. Gue gini, aku belakangan. Aku bilang gitu. Oh, beda kasta ye ya, katanya gini. Lu yang lain udah berdiri, takut kusut bajunya, lu duduk di sini. Tuh gue, aku belakangan soalnya Mas. Oh gitu. Apa lu kayak ini, kayak Dewi Motik? Gue gini, hah? Maksudnya? Gue, say, waktu gue baru mulai jadi desainer, kayaknya nggak apa-apa diceritain. Waktu gue baru mulai jadi desainer, Dewi Motik tuh lagi jaya-jayanya jadi pramugari. Pragawati. Capek jadi model, foto model runway. Dia nggak mau keluar loh saya kalau nggak dipanggil namanya. Jadi harus dipresent dari ibu kota Dewi Motik baru dia keluar kok. Kalau pembawa acaranya lupa nyebutin dia, walaupun urutannya dia udah kelewatan, dia nggak keluar wet. Dia berdiri aja di catwalk. Saya tunggu dipanggil. Karena begitu. Pragawati ibu kota Dewi Motik baru dia. Set. Gue pikir lu kayak dia mesti tunggu dipanggil Dave Hendrik. Gue gini, ya kagak keles. By the way, hari ini pecah 5.500 yang nonton. Tapi jangan lupa tap-tapnya. Tinggal 8 menit. Ayo, 1 juta likes. Masih nggak boleh turun. Dewi Motik saya. Berarti Motik, ya. Kan lo ada riders kalau ngundang lo jadi tamu acara TV, lo nggak mau ngomongin Menteri Ceria. Gue punya riders kalau mau ngundang gue, kalau gue mau ngundang gue fashion show, Dewi Motik jangan taruh di depan deh, Nek. Buyar, gue tuh pengen fierce kayak RZT gitu. You know. So.
Ya susah lah, mana gimana bisa. Tadi ada yang bilang, undang Ibu Dewi Motik dong. Lucu kali ya, tiba-tiba ada Tante Dewi live TikTok sama kita. eh OMG, ini kayaknya gue sisain besok aja ya. Kenapa? Moza aja tuh banyak yang request loh. Iya, bener. Suatu hari nanti. Heeh. Tapi gue suka ya, kayak kemarin siapa, Bo? Ketua Yayasan Jantung yang lari di samping lu, istrinya Pak Menko, Anissa Anissa. Yudhoyono, lu Anissa. parah banget ya. Enggak, gue takut salah, jadi gue nanya. Oh iya, Anissa Pohan. Gue suka tuh kayak Anissa Pohan, kayak Moza gitu. Mm-mm. Lari, ya eventnya lari. Uh-uh. Emang lari, tapi on muka, bibir merah, Loh, loh. seger, Hmm. nggak kuyu gitu. Jadi di Hmm. semua foto op tuh, Moza kan juga gitu nih. Mau Iya, lu 5K kek, mau lu fotografer jalanan kek, fotografer angkasa kek, di foto dia tuh pasti bibir merah. itu prinsipnya Rena Wardana. Nah itu yang gue terapkan ke Mbak Wati. Gue gini, lipstick Mbak, aku kan mau lari, Iya, lipstick. iya. Itu prinsipnya Rena Wardana. Jadi, waktu zaman-zaman gue maraton dulu tuh, prinsipnya gini, terserah lo mau pace berapa, yang penting pas masuk dan selama lo lari, bibir lo menor. Ya, itu deket-deket mau finish, berhenti dulu. Berhenti, lipstikan, gincuan pakai kaca. Oke, udah on semua, blush Oh, on, udah on, masuk dia ke garis finish. Seger mukanya. oh itu tuh soalnya momen foto op tuh pasti di garis finish ya. 42 kilo, kalau muka lo berantakan, lo nyesel seumur hidup lo. Gue inget ya waktu adik gue mau melahirkan anak pertama. Heeh. Pesannya Moza ke gue cuman itu. Hmm. Dave, kenapa Nek? Ingetin adik lu ya. Sebelum proses brojol, kalau udah mau rasa-rasa brojol, pakai lipstick Hmm. biar Hmm. seger. Hmm. Tapi kan adik gue water birth ya. Udah gue lipstickin, gue gincuin tuh. Masuk ke dalam air, water birthnya 6 jam gak kelar-kelar, udah kecipratan air, akhirnya sesar, bibirnya udah nyampe sini. Nggak apa-apa, yang penting masih usaha, ya kan? Yes. Aduh maaf ya, hari ini jadi banyak ngomongin orang nih ya. Tadi ada yang bilang, bagus lo dikasih selendang itu. Lo bisa pakai buat nutupin muka lo dari matahari. Gini kan. Enggak dong, Benga. Dibalik tetap. Gila Di- ya. Iya iya gini kan, gini. Iya, iya, iya. Kayak By the way, perempuan-perempuan, Ade. kayak perempuan-perempuan pakai sari di India, kalau udah Eh, panas kan eh. begitu. Benar. Jadi lo tinggal liatin setengah aja segini mata lo, coba. Kan gitu. Nah, ada topi koboynya. Bagus. Bagus, bagus. Ada yang bilang katanya terima kasih banyak buat 1 juta likes ya. Besok itu MSN Homes akan main lagi sama kita. Iya, besok MSN Homes akan main lagi sama kita. Betul sekali. Say, lu lihat nggak yang di tag-tagin geng duet tuh? Mereka pada mau beli alat buat ngetap-ngetap layar di TikTok Shop yang Enggak, gue belum lihat. Ada emangnya? ada alatnya 68.000. Gue langsung bilang gini ke Hana, Hana, coba liatin dong, ini pilihannya banyak banget. Gue juga mau beli. Gue mau minta tolong Mbak Sumpah. Wati, Mbak Wati, lu klip di handphone lo kalau kita siaran, jadi itu jadi dia tuh kayak tit 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 gitu, tep 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 gitu, kayak tek 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 gitu. Ala Morse ya, ala Morse. Iya, By the kayak way, tek 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 tek. jangan lupa hari Senin, hari ini teman-teman semua geng duet untuk nonton episode terbaru Duet With. Yang sudah di-request, yang sudah diminta sekian lama hadir malam hari ini, Lutfi. Yes. Ya, Lutfi malam ini akan hadir jam 8 malam di Duet With. Langsung tonton di akun YouTube Duet DVET_Dave Iwet. Punten. Nanti malam jam 7 biasanya premiernya tuh di akun.
Betul. Terus Ya. ada yang tetap nanya, siapa Lutfi Beb? Udah lo tonton aja, kagak usah nanya-nanya dah. Lutfi, aku jelasin ya, aku suka menjelaskan. Lutfi Iya, ini Lutfi adalah Bubu. Iya, Lutfi ini adalah seorang kreator di TikTok yang sangat terkenal, anak Gen Z. Nah, kita belajar banyak insight dari adik-adik ini gitu. Sama Betul. kemarin tuh ada yang gini, Om Dave gitu, semoga ini membantu naikin views. Aku sekarang instead of white noise, kalau aku lagi ibu rumah tangga, kalau aku lagi nyapu, ngepel, aku pasang aja YouTube kalian biar Hmm. naikin viewsnya, kata dia gitu. Manis-manis Baik. duet ya, say. Heeh, heeh. Jangan lupa, jangan cuma Panas. dibiarin nyala. Apa tuh namanya, iklan jangan di skip ya. Gue selalu loh, Lu skip, oh, nggak boleh ya? Kan ada pilihannya, ada timernya kan. Begitu. ya jangan, biarin aja tonton. Oh, terus juga ada yang nanya kalau premium tuh ada iklannya nggak sih ya? Nggak ada. Nggak apa-apa. Kalau teman-teman Mm-mm, punyanya premium nggak apa-apa. It's okay, no worries, mm-mm, honey. mm-mm. Berdoa aja buat kita. YouTube ya Benar premium, sekali. premium nggak ada iklannya. Good for you. It's okay. Bang Andrew Chris bilang YouTube aku premium kak, maaf nggak apa-apa. By the way, lu tahu nggak sih kalau YouTube itu kebanyakan laki yang nonton? Sa Iya, Ucup oh tuh ya, kebanyakan laki yang nonton. oh ya, ini lo hasil survei dari mana nih? Ada kok demografisnya. Oh, lo tahu kan? Spotify sama Oh, Ucup tuh laki biasanya yang nonton, yang menikmati. lo tahu kan? Gue tuh bukan penonton Ucup. Tahu, makanya. Kan maksudnya gue nggak tahu ya. Mungkin gue beda generasi ya. Gue tuh lebih suka nonton sosmed. Iya, 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 Atau gue yang ngedengerin podcast yang cuman suara, ngerti kan? iya. Ucup tuh kebanyakan laki. Oh, no wonder. Hmm, Pantes ponakan gue yang laki tuh tontonannya Ucup Ucup. sama Spotify banget. Mm-mm, Mainannya mm-mm. Spotify banget. Kalau Spotify mereka denger lagu, bukan bukan podcast malah. Kalau Ucup mereka justru nonton podcast. Oh, Sama I see. video-video mobil, video-video apa tuh namanya, review mobil itu mereka. Yes, true, true. Mm. Sama video bukan Game. main game malah, Mm-mm. nontonin orang main game malah. Itu juga lagi rame banget ternyata streaming Yes, game. yes, Heeh. Ada betul. satu orangnya tuh yang gila banget kalau lagi streaming, Windah Basudara. Windah Basudara. Ya Oh, gitu deh. Windah Basudara. oh. Kalau Hmm. kalau TikTok tuh kayaknya mostly perempuan ya, Anak-anak. anak-anak. Mm-mm. Oh, itu, YouTube Short itu anak kecil. oh iya iya iya. Nah itu gue pernah inget tuh lo Iya, ngomong begitu. iya. Anak SD, TK tuh YouTube Short. WhatsApp video, lo nggak tahu ada WhatsApp video. Tahu, tahu. WhatsApp Soal status bukan sih? Iya iya. Soalnya rata-rata teman-teman gue yang punya toko UMKM tuh Mm-mm. mereka bilang mereka tuh promonya tuh di WhatsApp situ. Dia bilang gitu. Jadi aku soalnya Kak, customer aku tuh doyan apa nyantelnya ibarat kata ya, nyantelnya tuh di WhatsApp status. Itu benar. Itu benar. Benar. Hmm. Benar banget. Benar So banget. many things ya, so many things. Setiap platform punya perannya masing-masing. Dah Hmm. gitu aja. Ya ya. Kalau kalau nonton di TV dihitung nggak dihitung dong. Dihitung, nonton di mana aja dihitung, Mm-mm. ya. Oke Mm-mm. dan mau Ada yang nanya kapan ke Bali? Sabar ya, lagi disiapin nih Balinya. Oh, oke. Mumpung diingetin. Buat teman-teman yang ada di Jakarta dan juga di Bali, mampir-mampir ke Stuja dong. Tumblernya memang belum siap. Sebentar lagi siap. Lagi proses, udah mau jadi. Tapi minuman collab, kita tuh sebetulnya awalnya jualannya minumannya loh. Mm-mm. Tumblernya ini tuh bonus. Mm-mm. Minumannya teman-teman bisa nikmati di semua Stuja. Jadi kita punya 3 minuman. Osmanthus Latte, Osmanthus Tea, sama Strawberry Elderberry Coffee. Nah, teman-teman bisa nikmati ke 3 minuman kolaborasi ini. Ya, ayo jangan bikin malu duet.
biar bantu kita dapat nama baik ke Stuja. Oh ya ampun, collab sama duet banyak. Heeh. Kata Ki. Eh, panggil aja Om, bilang aku udah ke Stuja SCBD, minum Osmanthus Latte, enak katanya gitu. Iya. Stuja, Stuja Bintaro ada nggak sih? Nggak ada, cuman di Stuja SCBD sama Stuja Bekasi dan Stuja Cipete. Iya. Stuja Bintaro maaf nggak ada ya yang. Nggak apa-apa. Sama satu lagi Stuja yang di Bali. Stuja Bali yang di Kerobokan. Kerobokan. Itu dia. Oke, kita pamit, guys. Terima kasih banyak. Sampai kita jumpa lagi besok pagi ya. Have a blessed Monday. Have fun everyone. Ingat kemarin dibilang bahwa hari Senin itu menentukan kesuksesan hari Senin itu menentukan 1 minggu ke depan. Jadi di eman-eman, disayang-sayang hari Seninnya. Semoga semuanya sukses dan bahagia hari ini. Bye. Bye.